Saya jelaskan alatnya harus punya. Harus. Ya. Alatnya harus punya, kalau nggak punya dipunya. Harus beli. Ini ada yang tahu alatnya apa? Mixer. Mixer itu mereknya ya. Namanya Neoti. Salah. Namanya Tevis resmi sama. Tipis aja, paling gampang tipis gitu ya. TPC. Ya. Alat ini terdiri dari power, on off, terus charger, terus di belakang ini ada inletnya untuk oksigen, ini outletnya untuk BTP sama sipet. Ya, kita pastikan dulu baterainya di sini itu di atas 11 ya. Terus ini untuk nyalakan, untuk ngecek baterai di sini. Dipastikan di atas 11. Udah atas sebentar. Ini baterai. Kalau dikurang dari 11 bisa kita cas. Ini casnya. Waktu dikerjakan sambil dicas nggak apa-apa ya, nggak setelah. Oh bisa. Nggak perlu setelah. Kayak baterai. Ini on off-nya. Ya. Sebelum kita melakukan resusitasi pada bayi, kita siapkan rencana-rencana terburuk. Rencana terburuk adalah bayi tidak menangis, jadi kita melakukan VTP. VTP apa aja yang dilakukan? Kita lakukan setting alat dulu. Alat dulu, saya jelaskan dulu. Di sini ada udara, oksigen, pressure release, dan PIP control. Ini ada manometernya ya. Kita pertama-tama kita buka semua. Kita arahkan ke kanan semua. Ini ya. Kita atur dulu dengan PIP-nya ya. Kita pressure release-nya kita atur ke 40. 40 ini batas atas. Jadi ketika kita melakukan VTP 1 lepas, nah terlalu nekat aja, ini sudah terkontrol, jadi tidak bisa lebih dari 40. Tujuannya apa? Kalau lebih dari 40 terjadi penemotoran. Ya, ini batas atasnya. Kita perlu PIP-nya berapa untuk bayi aterem? Ada yang sudah baca nggak? 5 sampai 8. PIP-nya itu. Kalau PIP aterem 30. Yang diputar ininya itu 30. Ini sudah kontrol PIP-nya sudah. PIP-nya untuk keperluannya bayi sudah. Tinggal PIP. Kalau untuk VTP, PIP-nya berapa? 5. Ya. Ini tinggal diputar. Nah, ini. Ini Ditutup, diputar ya. ya, pertama tadi kan kondisinya kan gini kan. Nah, kondisinya tertutup semua. Terus dibuka sampai batasnya ini loh. Nah, angkanya ini kan bergerak kan? Nah, 5. Berarti sana monitor sama Ini Kenapa? kan 5 sampai 8. Jangan lebih dari monitornya cuma untuk PIP sama PIP ya. Monitornya ya. Tinggal ditekankan ke pasangan baru diatur. Nah, ini kalau sudah terus VTP berarti butuh oksigen berapa kalau aterem? 21%. Kalau 21%, ini ada indikator udara sama O2. Kalau 21% berarti udara lepas toh. Jadi tidak perlu oksigen tambah. Jadi ini ditaruh di angka 8. Ininya 0. Ya.
di airnya 8, di udahnya 0. Oke. Kira-kira ada yang bingung? Bingung Saya bingung. Bingung. Nah, sekarang berat ibu. Nanti apa berarti? Jadi kita melakukan resusitasi pada kita punya alat dan wajib kalau dengan adanya pelatihan ini kita wajib punya. Makanya kemarin katanya ada dokter yang tanya ke dokter Kartika, kalau nggak punya alatnya gimana? Ya sudah, mau diapain gitu. Nah, dengan adanya juga nanti pakai apa merujuknya? Nah, Iya, diperjalan. dengan adanya pelatihan ini kita harapkan satu, kita bekerja sebagai tim, kita harus benar-benar punya alat. Ya. Kita mau resusitasi, anggap aja ini ada pasien anak bayi baru lahir, anterem, tidak bernafas, tidak menangis. Kira-kira mau diapakan? Mau kira-kira dari sini, ini kan sudah tadi. Mau diapakan? Resusitasi awal. Langkah awal, ya. Langkah awal dan lain-lain sebagainya kita evaluasi lagi, ternyata menangis. Kurang dari menangis. Gak apa-apa. Kalau menangis, kalau tidak menangis, langkah berikutnya apa? perawatan bagi biasa. Oke. Kalau tidak menangis, PTP. PTP. Nah, untuk menyiapkan Jadi kalau menangis Atau tonusnya tidak baik. 3 hal. menangis, PTP. PTP. Jadi biasanya kalau bayinya menangis tinggal dilihat menangisnya bagaimana. Menggap-menggap. Apa merintih? Persepsi kita kalau bayi menangis itu menangis Iya, kuat. menangis Jadi kuat. biasanya kalau bayinya menangis kuat otomatisnya baik. ya kalau dengan sendirinya kalau bayi itu sudah menangis, pasti dia bernafas. Bernapas. Dia Denyut pasti jantungnya aktif. lebih dari 100. Ya aktif. Kalau sudah merintih, nah itu kita mau dilakukan apa kira-kira? Kalau dia bernafas, CPAP. CPAP. Kalau dia tidak bernafas, PTP. PTP. nah kita sebagai tim medis kita harus memikirkan yang terburuk, tapi tetap berdoa untuk pasien yang terbaik. Ya, jadi kalau kita sudah persiapkan ternyata baik, ya alhamdulillah. Tapi jangan sampai kita nyantai-nyantai ternyata jelek. Jadi yang kita siapkan adalah yang terburuk dari sini adalah PTP. PTP yang harus kita setting adalah Setting. Ayo. ini ada manometer, ada PIP kontrol, ada PIP pressure, ada air, udara, oksigen, dan outlet. Ya. Yang perlu di setting pertama adalah PIP. PIP cara nyetingnya ini tinggal di tekan aja. Ini ditutup maksimal dulu ya. Tutup. Nah, ini kita cek batas amannya. 40. Pressure relief itu kan. Ya. Nah, batas amannya kita setting 40. Jadi sekeras-kerasnya anak kan PIP-nya maksimal 40. Segerak. Gerak-gerak. Ya karena baterainya tinggal 10. Jadi ini untuk Jadi disetting benar. cara menyeting adalah Taruh aja dong. Biar lagi dulu. kita buka semuanya ya ke arah kanan. Kita 40. yang pertama setting adalah batas maksimal PIP. Batas maksimal kita buat 40. Untuk menyeting batas maksimal kita pakai pressure. Terus kita
Untuk PIP-nya ATR tadi berapa? 5. PIP 30 untuk bayar 30. Nah, sudah. Setelah PIP untuk PTP butuh PEEP. Kalau PTP PEEP-nya berapa? 5. Nah, berarti artinya tinggal di tanggal 5. Di jarum yang diputer jempolnya. Jarumnya. Ini sudah siap untuk PTP pasien neonatus ATR. Jadi waktu awal ini semua pelok-peloknya ini geser ke sebelah kanan sampai maksimal. Sudah digeser. Sekarang gini aja supaya paham, salah satu contoh bisa coba. Ya. Ya. Saya ini pemberani. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti dapat duluan dong. Dapat akses duluan. Dapat sipet. Sudah maksimal. Udah. Ada sekali Pak. Kontrolnya 40. Ini ditutup dua-duanya. Nah. Kita awalnya setting untuk kontrolnya menggunakan sensor lain ini kita taruh di angka 40. Untuk 40%. Ke kanan. Kita nggak mau. Terus. Step pertama adalah batasan. Beda ini. Beda. Oh, enggak sipet enggak ada. Ya. Belum. Terus kita Tapi pelatihan kita kan ingat enggak pelatihan di berapa? Gedung IBI? Kan bukan ini. Jarum tadi. Ya itu itu. 2,20 Saya 3 kali kayak gini. Enggak boleh. Kalau boleh, Bu. Ada alat. Ada alat tuh. Memang alat ini kudu sabar untuk belas malam nih. Murah kok jalur cepet. Murah gitu ya 35. Kita ngatur PEP-nya. PEP-nya 5. Ini dilepas. Ini tinggal ke sini aja. Nah, ini tinggal. Jadi dipindah ke sini, kemudian kita muter ininya ya. Iya, ini tuh yang dilihat. Yang diperhatikan mana yang ditutup, mana yang diputar. Kalau PIP dua-duanya ditutup, yang diputar ini. Kalau PIP satunya Sudah ditutup. 5 ya. Kita cek lagi. Cek dengan PTP. Tuh, diperhatikan di sini dong. 30 saat kita Kalau sekarang dia laju denyut jantungnya di atas 100, tapi ada retraksi. Yang perlu diatur apanya? Tadi PIP-nya 30, PEEP-nya 5. Yang diatur apa lagi? PEEP-nya dinaikkan menjadi 7. nanti tinggal ini tutup yang itu. Ya. Nah, itu diputar. PEEP. Ini kurang Kalau sipet, ininya perlu digerak-gerakkan nggak? Jari-jari kita untuk apa hanya di ini dibiarkan aja atau kita mainkan di satu lepas? Salah. Kalau sipet, ini cuma diginikan aja, dibiarkan aja sudah jadi sipet. Ya, sambil kita evaluasi masih ada retraksi nggak? Setelah kita evaluasi masih ada retraksi,
Apalagi yang dinaikkan? Jadi 7. Apalagi yang dinaikkan? Nggak boleh. FiO2-nya. FiO2 itu konsentrasi oksigennya. Jadi bisa lihat tabel dengan rumus 8. Rumus 8 itu nanti R-nya, jadi tabel ini bisa dilihat ini R-nya, ini oksigen. Ini kan ada R, ada oksigen sebelah sini ya. Nah, kalau misalnya 21% berarti R-nya 8, oksigennya 0. Kalau misalnya mau sipep, mau pakai sipep berarti kan FiO2-nya naik kan? 40% misalnya. Berarti gimana? R-nya diturunkan berapa? Berapa? Kira-kira berapa kalau? Jadi kalau 21% R-nya 8, oksigennya 0. Kalau 30% dikurangi 1 aja. Dikurangi 1, ini O2 dikurangi 1. R-nya 7, O2-nya 1. Kalau 40%, O2-nya 2, R-nya 6. Wes mentok itu tok oleh sifat, enggak boleh lebih lagi. Ini kalau misalnya nggak lihat tabel loh. Jadi rumus 8. Rumus 8 itu kalau 21% berarti kan udara saja kan. Kita kasih mentok R-nya 8. O2-nya 0. Kalau misalnya 30% FiO2-nya, dia mulai butuh sipep nih atau retraksi, udah kita kasih sipep masih retraksi. Kalau sipep sih O2-nya, FiO2-nya 30%. Itu berarti yang diturunkan R-nya 7, O2-nya dinaikkan 1. Kan 7 tambah 1 8 kan? Kok masih retraksi? Mau dinaikkan 40%. R-nya diturunkan 6, O2-nya 2. Udah top 8. Ternyata masih retraksi. Itu basi lah toh. Kita apa itu membayangkan diagram itu Sudah mentok. Jadi pakai intubasi. Jadi kalau intubasi berarti FiO2-nya siapkan 100%. Yang mau intubasi sudah harus siap 20 detik harus sudah terpasang, nggak boleh lebih dari itu. Kenapa disiapkan alat-alat di sini? Harapannya pelatihan ini Dibelikan. dokternya bisa mengerjakan. Atau bidannya biasanya kan kalau dokter kan kadang nggak ada di tempat ya. Oh, gitu. Itu zaman dulu. Kalau intubasi harus dokter. Sekarang perawat bidan jangan.